Selamat berjumpa kembali bersama Saiful Fikri Channel. Kembali kita akan membahas tentang materi matematika. Yang kali ini kita sudah sampai pada materi fungsi inverse. Fungsi inverse ini merupakan bagian terakhir dari materi fungsi. Sebelumnya kita sudah bahas tentang fungsi, komposisi fungsi, dan maka pada penutupnya ini kita akan bahas tentang fungsi inverse. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita luruskan niat kita. Semoga apa yang kita lakukan pada kali ini mendapatkan kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapkan alat tulisnya, duduklah sesuai dengan prosedur duduk yang baik. Ingat, jangan sambil tidur. Baiklah, mari kita mulai. Fungsi inverse ini sebenarnya merupakan kebalikan dari suatu fungsi. Jadi apabila ada fungsi f, ini memetakan dari a ke b, ini ya, memiliki relasi dengan fungsi G. Jadi fungsi G ini dari B ke A. Maka fungsi G merupakan inverse dari F dan ditulis F pangkat min 1. Atau G sama dengan inverse fungsi F. Jika F inverse dalam bentuk fungsi, maka F inverse disebut dengan fungsi inverse. Jadi gini, kalau di dalam materi agama itu, kalau ada hidup, maka dari hidup nanti akan kembali lagi mati, begitu ya. Atau kalau dalam bahasa pepatah itu, awalnya dari tanah maka akan kembali ke tanah ya. Jadi matematika itu begitu, selalu ada kebalikannya. Nah, biasanya yang F ini mudah, F inverse ini kebalikannya kadangkala ribet. Tapi itu tidak berlaku di fungsi. Untuk mencari inverse itu sangat mudah. Nah, mari kita bahas di sini. Ini nanti pengertiannya akan kita gunakan nanti di langkah-langkah menentukan persamaan, menentukan fungsi inverse. Jadi fungsi F ini membawa X ke Y, maka bisa kita tulis Fx sama dengan Y. Nah, sehingga apabila kita lihat pada fungsi G, maka F inverse, jadi G itu sama dengan F inverse. F inverse ini membawa Y, maka menjadi X. Jadi F inverse Y sama dengan X. Ini nanti akan kita gunakan di dalam menentukan fungsi inverse. Nah, bagaimana cara menentukan fungsi inverse? Nah, cara menentukan fungsi inverse itu langkahnya cukup 3 saja, tidak usah banyak-banyak. Untuk menentukan fungsi inverse, kita hanya memerlukan 3 langkah saja. Jadi nggak usah banyak-banyak. Yang pertama, ubah dulu menjadi dari Y sama dengan Fx, itu menjadi X sama dengan Fy. Jadi yang pertama itu Y sama dengan sekian X, kita rubah menjadi X sama dengan sekian Y. So simple. Oh iya Pak, kelihatannya mudah. Ya kan, aljabar. Aljabar saja yang digunakan di sini. Nah, setelah menjadi X sama dengan, maka kita ganti X itu menjadi F inverse Y. Ini tadi sudah kita bahas di depan. Kalau sudah jadi F sama dengan F inverse Y, terakhir ya kita ganti Y itu menjadi X. Sudah selesai. Itu saja. Baik, mari kita buktikan bahwa 1, 2, 3 itu sangat-sangat mudah. Kuncinya itu ada di langkah pertama.
Tentukan invers dari fx sama dengan 2x tambah 5. Baiklah, mari kita mulai. Yang pertama, kita misalkan y sama dengan 2x ditambah 5. Nah, maka setelah ini kita rubah dari y sama dengan menjadi x sama dengan. Bagaimana caranya? Yuk kita gunakan aljabar. Kita pakai magic aja nak, biar cepet. Ini plus 5 kita gusur, maka menjadi y dikurang 5. Magic ya. Jadi plus pindah ruas negatif, itu kan magic. Nah, setelah itu baru duanya ini juga kita pindahkan, kita gusur. Sekarang kan lagi musim penggusuran, jadi lebih baik digusur daripada dipindahkan. Nah ya, ini hanya matematika aja, ini bukan kehidupan nyata. Nah, 2 ini kita gusur dari perkalian menjadi pembagian, maka didapatkan x sama dengan y dikurang 5 dibagi 2. Oke ya, so simple kan? Plus min, perkalian pembagian, itu aja nak, itu saja berkali-kali. Nah, setelah SOP yang pertama selesai, baru kita masuk pada SOP yang kedua, yaitu kita ganti. Maka X kita ganti menjadi F inverse Y. Setelah ini Y-nya sama, ya kita ganti X. Maka F inverse X sama dengan X dikurang 5 dibagi 2. Inilah inverse dari Fx. Case close, selesai. Oh, berapa langkah saja? Oh iya Pak, kan linear. Ya, yang penting SOP-nya nak. Kita lanjutkan pada contoh berikutnya. Kita ambil bentuk yang lain. Ini adalah persamaan irasional. Ini dalam bentuk akar. Bagaimana cara mencari inverse seperti ini? Ya mudah saja, ya kita cari bagaimana caranya supaya nanti akar ini bisa gugur. Oke. SOP yang pertama jelas, kita misalkan y sama dengan. Nah, setelah itu mari kita hilangkan akarnya. Caranya bagaimana? Ya tinggal dikuadratkan kedua ruas. Maka yang sebelah kiri dikuadratkan menjadi y kuadrat, yang kanan juga dikuadratkan. Maka muncullah akar dari 5x dikurang 4 kuadrat. Nah, akar dengan kuadrat saling gugur, maka tinggal 5x min 4 yang kanan. Nah, kan sudah hilang. Akar sudah tidak ada. Gimana? Gampang ya. Kalau ini akar pangkat 3, ya ini pangkat 3, kan begitu saja. Tinggal menyesuaikan. Karena ini ada 2 tapi tidak ditulis, maka dikuadratkan. Kalau nanti ada soal pangkat 3 di sini, ya otomatis nanti harus dipangkatkan 3. Jadi nanti y sini menjadi y pangkat 3. Itu insya Allah nanti ada di soal pendalaman materi. Nah, kalau sudah seperti ini kan seperti yang contoh nomor 1, negatif 4 digusur jadi plus y kuadrat ditambah 4. Yang terakhir 5 digusur jadi pembagian, maka x sama dengan y kuadrat ditambah 4 per 5. Selesai ya. Apa yang susah di sini nak? Nggak ada, mudah sekali. Kalau sudah ini selesai, baru SOP yang kedua, X diganti F inverse Y. Dan yang terakhir, Y diganti dengan X. Case close, selesai. Mari kita lanjutkan dengan contoh nomor 3. Jadi memang matematika itu mudah. Tentukan inverse dari fungsi fx sama dengan 2x dikurang 3 dibagi x ditambah 4. Ini adalah fungsi rasional. Kita mulai. Yang pertama jelas, harus y sama dengan. Setelah ini, bagaimana caranya? Dikuadratkan nggak mungkin.
mau dilakukan penggusuran yo ndak bisa, ini masih ada pembagian. Caranya bagaimana? Yang pecahan ini loh nak, penyebutnya ini harus kita singkirkan dulu. Bagaimana cara menyingkirkan ini? Ya gampang, ya kita kalikan aja dengan Y, sehingga yang ruas kanan tinggal 2X dikurang 3. Nah yang ruas kiri muncullah Y dikali X plus 4, yang kanan 2X kurang 3. Beres kan? Jadi X plus 4 yang penyebut sudah berhasil kita singkirkan sehingga pindah ke ruas kiri. Caranya harus dikalikan. Bahasanya di matematika adalah perkalian silang. Selanjutnya kita kalikan. Y dikali X ya XY, ditambah Y kali 4 4Y, yang ruas kanan tetap. Nah setelah sampai di sini, ingat bahwa tadi kita harus merubah X sama dengan, supaya itu bisa tercapai maka X nya harus kita kumpulkan. Boleh ngumpulnya di kiri, boleh ngumpulnya di ruas kanan, tetapi yang umum itu adalah mengumpulkan di ruas kiri. Jadi 2X ini yang di ruas kanan kita gusur menjadi min 2X. 4Y yang di kiri kita gusur ke kanan menjadi min 4Y. Jadi modelnya ini tukar guling. 2X ditukar ke kiri, 4Y ditukar ke kanan. Maka jadilah XY dikurang 2X sama dengan min 4Y dikurang 3. Udah paham aja ini bagaimana prosesnya. Nah sekarang yang ruas kiri ini ada X ada X, bagaimana caranya supaya hanya muncul satu saja? Kita rubah pengurangan ini menjadi operasi perkalian. Bagaimana caranya? Gampang, kita pinjam sifat apa ya, sifat distributif. Jadi X yang sama ini kita taruh di luar kurung, maka jadilah X dikali buka kurung. Nah X nya sudah ditaruh di depan, maka sisa Y min. Nah ini min ditaruh. Nah 2X, X nya sudah ditaruh di depan, maka tinggal 2. Beres ya. Apa yang susah? Tidak ada. Yang kanan ya tetap kanan yang nggak berubah. Nah kalau ini sudah perkalian, maka Y min 2 kita gusur ke kanan. Jadi apa? Ya ini jadi penyebut pembagian. Maka X sama dengan min 4Y kurang 3 dibagi Y kurang 2. Kan selesai. Ruas kiri sudah X saja. Ruas kiri sudah sisa X. Kalau ini sudah X saja, berarti proses kita yang SOP pertama selesai. Baru SOP yang kedua kita ganti X dengan F inverse Y. Yang kanan tetap aja. Yang terakhir ganti dengan X. Maka F inverse X sama dengan min 4X dikurang 3 dibagi X kurang 2. Case close. Selesai. Tidak ada masalah ya. Nah dari ketiga contoh itu bisa kita rangkum dalam tabel. Jenis fungsi linier. Fx sama dengan AX ditambah B. Maka F inverse nya itu sama dengan X dikurang B dibagi A. Sudah ikuti aja. Kalau kalian nggak mau penjelasan yang misal-misal, ya gunakan ini. Boleh Pak, boleh. Nyontoh aja boleh kok. Kalau nggak ketahuan. Gitu ya. Fungsi rasional. Nah ini yang seringkali apa ya, dalam ujian nasional kalau mencari inverse-nya ini kan perlu waktu yang agak panjang. Ya kita gunakan rumus ini.
Jadi kalau efeknya AX ditambah B dibagi CX plus D, perhatikan di sini X-nya ini selalu di depan. Kalau ada soal X-nya di belakang, Pak, ya ditukar, nak. Kalau nggak mau ya dipaksa, gitu ya. Ingat bahwa bentuknya adalah AX-nya di depan dan CX juga di depan. Nah kalau X-nya ini nggak ada, Pak, ya kalian buat aja X-nya itu 0 X kan begitu aja ya. Nanti tinggal tukar-tukaran, udah gampang kok, nak. Ya, jangan mengeluh sebelum kalian mencoba. Wah, ini sangat nggak nggak good. Belum mencoba protes dulu, aduh, rusak ini. Nah, caranya gampang ini. Investnya itu hanya lihat A dan D, tukarkan tempatnya dan tukarkan tandanya. Jadi tukar tempat dan tukar tanda. Maksudnya apa? Di sini kan AX di atas, maka investnya itu dia pindah ke bawah, tukaran dengan D dan menjadi negatif A. Sedangkan D yang di bawah naik menjadi min DX. X-nya enggak kemana-mana yo, yang pindah itu hanya A dan D. Beres ya? Beres. Kalau masalah tandanya yang tinggal dilawankan aja. Kalau misalkan A ini plus jadi min, kalau A itu min jadi plus, kan begitu aja. Kalau D-nya ini min naik jadi plus, pokoknya tinggal dilawankan, itu SOP-nya. Oke, beres. Apa yang susah? Nah, untuk fungsi irasional ini ada akar pangkat n, dari AX ditambah B. Maka investnya ya tinggal ikuti aja, nah. A itu berapa, koefisien X, pangkatkan N, terserah N-nya berapa, baru dikurang B dibagi A, udah selesai. Ya resikonya kalau kalian menghafalkan rumus, ya kalau lupa ya selesai. Jadi lebih baiknya kita bisa dua-duanya. Untuk rumus singkatnya bisa, penjabarannya bisa. Itu menjaga apabila terjadi kealpaan, kelupaan. Saya rasa untuk fungsi invest itu tidak ada masalah. Nah, sekarang kita menapak lagi sekarang tentang fungsi invest pada komposisi fungsi. Ini yang paling ujung, mudah-mudahan bisa dipahami sehingga materi fungsi bisa tuntas. Untuk fungsi komposisi, ingat bahwa fungsinya ada dua. F bundar G ini pangkat 1. Jadi invest dari F bundar G sama dengan, jadi cara menghitungnya, kalau kita langsung menggunakan invest masing-masing, maka posisinya ditukar. Jadi yang depan adalah G invest bundar F invest. Artinya bahwa untuk mencari invest, kalian diberikan dua macam keleluasaan. Boleh mencari FOG dulu, baru diinvestkan. Atau mencari invest masing-masing, baru dikomposisikan. Ya hanya yang perlu diperhatikan adalah letak kedudukannya. FOG baru invest. Ya, kalau investnya masuk ke dalam, maka harus G invest dulu baru F invest. Yo, jangan terbalik. Ini dua fungsi. Bagaimana kalau tiga fungsi? Yo sama saja. F bundar G bundar H invest sama dengan, maka berjalannya dari belakang. H invest bundar G invest bundar F invest. Jadi diinvest satu-satu. Nah, di antara ruas kiri dan ruas kanan, mana Pak yang terbaik? Di dalam matematika, nah ini bukan masalah yang terbaik, tetapi lihat apa yang diketahui, lalu mana yang lebih ringkas pengerjaannya, itu yang digunakan.
Jadi kalau diketahui lalu ruas kanan yang lebih mudah, ya gunakan ruas kanan. Ruas kiri yang lebih ringkas, gunakan yang ruas kiri. Jadi sesuaikan dengan yang diketahui di soal. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita bahas contoh 4. Diketahui fx sama dengan x ditambah 2 dan gx sama dengan 3 kurang x dibagi 2x plus 1. Ya, mungkin begitu kalian melihat soalnya gini langsung dahinya berkerut, tangannya tiba-tiba lemes, jari-jarinya sudah berkeringat, megang pulpen itu rasanya pulpennya itu terpeleset, kertasnya jadi basah hingga ketemu pecahan. Wah, kemarin kok nggak ada, pas sekarang muncul. Ya, hidup itu kan memang perlu perjuangan, nak. Jadi yang fx-nya fungsi linear, gx-nya fungsi rasional. Tentukan f bundar g inverse. Mau gunakan cara yang mana? FOG dulu atau inverse masing-masing? Ini tidak apa-apa. Penyelesaian. Nah, sekarang kita cari FOG-nya dulu saja. Kenapa? Karena kalau sudah ketemu SOG nanti belakangnya gampang. Mari kita hitung dulu F komposisi G, komposisi F dan G. Jadi F bundar GX sama dengan F buka kurung GX. Nanti bingung lagi dari mana. Silakan dibuka di fungsi bagian yang kedua tentang komposisi fungsi. Maka yang berjalan dulu adalah GX. GX jalan, maka sama dengan, nah lihat di sini fx fungsinya adalah x ditambah 2, berarti x ini diganti dengan 3 kurang x per 2x plus 1 baru ditambah 2. Mudah-mudahan tidak ada dahi berkerut. Ini sudah kita bahas sekali lagi pada fungsi komposisi. Oke, beres ya. Jadi saya ulang lagi, gx 3 min x dibagi 2x plus 1. Sementara fx adalah x ditambah 2. Maka x ini kita ganti dengan gx. Loh, kenapa Pak? Iya, karena fungsi f ini membawa gx. Maka konsekuensinya setiap ada variabel x harus diganti dengan yang di bawah. Yang di bawah siapa? Gx. Apa fungsinya? 3x 3 kurang x dibagi 2x plus 1. Jadi x sudah disubstitusi menjadi ini. Plus 2 ya tinggal ditulis. Nah, sekarang ini kan selesai. Ilmunya fungsi selesai. Nah, sekarang ini tinggal aljabar. 3 dikurang x dibagi 2x tambah 1 ditambah 2. Ini bentuk sederhananya bagaimana? Ini yang jadi masalah. Bagaimana cara menjumlahkan ini? Apakah bisa dijumlah? Bisa. Gimana caranya, Pak? Ya gampang, nak. Artinya bahwa ingat bahwa cara menjumlahkan pecahan adalah menyamakan penyebut. Bagaimana cara menyebut? Ya kan kalikan silang saja. Jadi nanti 2 itu dikali dengan 2x plus 1. Jadi yang pertama, suku pertama tetap. Nah, suku yang kedua dimunculkan per 2x ditambah 1. Ini dimunculkan. Kalau yang di bawah itu dimunculkan 2x plus 1, maka yang atas atau pembilang juga dimunculkan 2x plus 1. Nah, karena di sini 2, maka ditulislah 2 di depan, ini dikali. Oke, dipahami ya. Sehingga kalau ini dibagi, maka sisa 2 kan sama. Jadi caranya gini aja, nah, tinggal ini kali ini, 2 kali ini per, nah sudah beres. Kalau sudah sama penyebutnya berarti tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 3 dikurang x ini tetap, 2 dikali 2x 4x tandanya plus, 2 kali 1 plus 2. Ayo, gampang kan? Apa yang susah? Sedangkan tuh penyebutnya jelas.
2X plus 1. Nah, untuk pembilangnya kita sederhanakan. Hutang 1X ditambah uang 4X, maka kan hasilnya plus 3X. 3 tambah 2 kan 5. Loh, selesai. Selesai ya. Nah, ini FOG-nya. Maka untuk mencari investnya kan tinggal kita pakai ini. Ingat tadi rumus yang ketiga. Oh, kedua ya. Tinggal kita tukar aja 1 dan 3. Maka invest dari F bundar G sama dengan, nah 1 ini kita tukar ke atas, maka 1 ini kan menjadi min 1X, 3 ini menjadi min 3, sementara 5 dan 2X nya tetap. Selesai nak. Apa yang susah di sini? Tidak ada ya. Wah iya kan Bapak Fikri ini yang Yun, ini saya hanya menunjukkan kalau kalian memang sudah punya aljabar, maka matematika itu terbuka lebar. Kalian harus punya aljabar. Ya saya belum punya Pak. Yo latihan nak, latihan. Malu ya Pak, yo belajar antar teman kalian, cari teman sahabat yang erat, 2 orang, nah saling belajar, beres. Capek Pak, yo tiduro. kok susah, capek belajar Pak, yo istirahat, nak jangan belajar. Jangan lama-lama belajar. Ingat bahwa kita punya takdir masing-masing. Kalau kalian belajarnya rajin, maka kalian menuju ke takdir yang itu, yang rajin. Gak tahu takdirnya gimana. Kalau kalian nggak rajin, ya pasti akan menuju ke takdir yang nggak rajin itu. Ya, jangan khawatir, nak. Intinya itu kalau memang merasa berat belajar MTK, ya jangan mengutarakan alasan yang macam-macam. Kalau memang nggak suka ya wes nggak apa-apa nak. Nanti kalau kalian sudah dewasa kan paham sendirimu, matematika itu gampang. Yo nanti. Kalau sekarang ya belajar dulu. Beres? Sudah. Contoh nomor 4. Nah, kalau kalian mau mencoba silakan gunakan ini yang sebelah kanan. Investkan dulu G diinvestkan, F diinvestkan, baru nanti dikomposisikan. Ya dicoba. Kita masuk pada contoh. Oh, masih ada contoh. Pecahan lagi. Diketahui G invest. Nah, ini beda. Yang diketahui invest ini. Diketahui G invest sama dengan X dikurang 6 dibagi 2X dan HX sama dengan 2X dikurang 7. Tentukan G komposisi H, G bundar H invest. Jadi ini sudah ada investnya 1. Ini sudah dikasih investnya 1, tinggal H. Mau kita pakai yang kiri apa yang kanan? Oh yang kanan toh Pak, kan sudah ada investnya, tinggal cari investnya. Ya, mari kita bahas. Nah yang pertama kita cari dulu invest dari H, kan gampang ya. Ini kan mudah saja. Udah kita pakai SOP-nya saja, nanti daripada salah-salah. Yang pertama Y sama dengan 2X min 7. Min 7 kita gusur jadi Y plus 7. Ya 2-nya kita gusur jadi per 2 kan sudah. X menjadi F invest Y. Karena di sini H, maka menjadi H invest Y. Lanjutnya kita ganti X. Nah, kan beres. H invest sudah ada, G invest sudah ada. Jangan gunakan yang sebelah kiri, gunakan yang sebelah kanan. Maka invest G bundar H sama dengan H invest bundar G invest. Kita gunakan ini. Maka sama dengan H invest buka kurung G invest. Waduh Pak, pecahan lagi. Oh cocok takut nak.
maka sama dengan H inverse buka kurung X kurang 6 per 2X. Kalau kalian bertanya dari mana, ya tracking di soal. Nah ini. Nah sekarang baru jalankan H inverse. H inverse X ditambah 7 per 2. Maka X di sini, X diganti dengan X min 6 per 2X. Ingat ya cara penulisan antara ini jalan porosnya ini dengan sama dengan harus selevel. Jadi memang X min 6 dibagi 2X ini nulisnya harus agak ke atas. Beres? Oke. Jadi X diganti X kurang 6 per 2X ditambah 7, tetap dari mana 7, trackingnya ada di inverse. H inverse X ditambah 7, nah 7 nya dari sini, 2 nya juga dari sini. X diganti dengan X min 6 dibagi 2X. Ini dari mana? Dari G. G dari mana? Dari soal. Gitu aja kok repot. Nah sekarang ini operasi aljabar, tinggal disederhanakan. X kurang 6 dibagi 2X ditambah 7 dibagi 2 itu bentuk sederhananya bagaimana? Yuk gampang. Untuk yang atas dulu, yang pembilang kita jumlahkan. Caranya kan tadi seperti contoh nomor 4. Jadi 7 kita kalikan dengan 2X. Nanti baru dibagi 2X. Ini ya. Jadi muncul semuanya 2X. X min 6 tetap ditambah 14X. Dari mana 14X? 14X ini didapat dari 7 dikurang 2X. Jadi kan tinggal kali silang. Nah. 7 kali 2X ya 14X per 2X. Pernya panjang. Kalau ini hanya pendek, ya ini semuanya dibagi 2X. Yang bawah tetap 2. Oke lanjut. Nah sekarang mari kita sederhanakan lagi. 2X ini 2X ini turun ke bawah dikalikan. Jadi 2X kali 2 hasilnya 4X. X 1X ditambah 14X itu 15X. Dikurang 6 tinggal nulis dibagi 4X. Kalau kalian mau panjangnya ya ini nanti dikali 1 per 2. Nanti hasilnya adalah 4X. Wes beres ya. Atau ya 2X ini kalikan 2 jadi 4X. Oke, mana lagi? Apakah sudah sederhana? Iya. Beres? Nah selesai toh. Apa yang susah? Sekarang jelas. Nah, di saatnya kalian membuktikan bahwa kalian ini bisa. Jadi apa yang sudah kita bahas tadi, kalau masih ada yang kurang paham, silakan diulang kembali. Yang lebih baik adalah contoh soal itu kalian kerjakan lebih dahulu. Nah sambil kalian nanti melihat atau berbarengan ya boleh. Jadi soalnya kalian mengerjakan sama dengan Pak Fikri juga sama. Nanti yang sampai duluan siapa? Wah itu pasti menarik. Nah. Yang mau, yang enggak mau yo ora usah alasan macem-macem yo. Enggak mau ya sudah gitu aja kok. Yang pertama, tentukan inverse dari fungsi berikut. Fungsi linier, fungsi irasional, fungsi rasional. Fungsi irasional, fungsi rasional. Yang nomor E ini nih, X-nya di belakang, tukar tempatnya. Yang nomor D ini pangkat 3. Jadi nanti dipangkatkan 3, ya gitu aja kok. Nah, soal yang kedua, diketahui Fx dan Gx. Ini untuk melatih tentang pecahan. Tentukan inverse dari F bundar G.
Inverse dari F bunda G untuk X sama dengan 2. Yang C, inverse dari G bundar F. Dan yang terakhir, inverse dari G bundar F untuk X sama dengan 2. Kalau kalian sudah yes nomor 1 dan 2, wah berarti sudah sukses. Silakan dikembangkan lagi, diperdalam lagi dengan soal-soal yang ada di textbook. Ingat, ini hanya untuk pendalaman dari contoh yang sudah kita bahas. Tetapi saya yakin kalau kita itu sudah memahami bagaimana mengerjakan satu bentuk soal, maka kalian sudah bisa mengerjakan ribuan soal dengan bentuk yang sama. Kan gitu aja. Ya kalau bentuknya sama pasti kalian bisa. Kalau masalah bentuk lain ya dipelajari dulu, setelah paham nah bentuk lain itu pasti bisa. Jadi perlu kalian menginventarisir. Artinya Pak Peki sudah membantu untuk mencarikan contoh dengan model-model yang berlainan untuk menambah perbendaharaan soal. Akhirnya kita sampai pada penghujung pertemuan kita kali ini. Ya, jangan lupa kalian harus tetap semangat. Saya ucapkan terima kasih atas keikhlasan kalian dalam meluangkan waktu sehingga tercapainya pembelajaran kita pada kesempatan kita kali ini. Saya doakan semoga keluarga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat ya, dan selamat belajar.